Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang hadits Jibril? Ini bukan sekadar hadits biasa, tapi sebuah dialog luar biasa antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia. Dialog ini memuat pilar-pilar utama agama kita, Islam, iman, dan ihsan. Tapi ada satu bagian yang sangat menarik dan relevan dengan zaman kita sekarang, yaitu ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, setelah menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan, Jibril bertanya kepada Nabi, "Beritakanlah kepadaku tentang hari kiamat." Nabi menjawab dengan jujur, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang tahu kapan pastinya kiamat akan terjadi. Tapi Jibril tidak berhenti di situ. Dia bertanya lagi, "Kalau begitu, beritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Nah, disinilah bagian yang membuat kita merenung. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua tanda utama yang akan kita lihat menjelang akhir zaman. Tanda yang pertama, seorang budak wanita akan melahirkan tuannya. Para ulama menafsirkan ini dengan berbagai cara. Salah satu penafsiran yang paling terkenal adalah fenomena durhaka yang merajalela. Anak-anak memperlakukan ibu mereka seolah-olah mereka adalah pembantu atau budak. Mereka memerintah, membentak, dan tidak menunjukkan rasa hormat. Sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan justru diperlakukan layaknya bawahan oleh anaknya sendiri. Coba kita lihat di sekitar kita, bukankah fenomena ini semakin sering kita jumpai? Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua terhindar dari sifat durhaka kepada orang tua. Penafsiran lain menyebutkan bahwa ini adalah gambaran tersebarnya kebodohan tentang agama, di mana seorang ibu yang tadinya budak melahirkan anak yang kemudian menjadi tuan karena status atau kekayaan, dan sang anak tidak memahami hukum tentang bagaimana seharusnya memperlakukan ibunya. Ada juga yang mengartikannya sebagai banyaknya peperangan yang menyebabkan banyak tawanan wanita. Lalu, anak dari tawanan tersebut menjadi penguasa. Apapun maknanya, intinya adalah rusaknya tatanan sosial dan moral. Kemudian, tanda yang kedua, Nabi bersabda, "Engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan." Subhanallah. Coba kita renungkan sejenak. Deskripsi ini merujuk pada orang-orang yang dahulunya hidup dalam kesederhanaan atau bahkan kemiskinan. Mereka adalah para penggembala di padang pasir yang mungkin tidak punya alas kaki yang layak atau pakaian yang bagus. Namun, di akhir zaman, keadaan mereka berbalik 180 derajat. Mereka diberi kekayaan yang melimpah ruah, lalu mereka menggunakan kekayaan itu untuk apa? Untuk berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Mereka saling pamer dan berbangga diri dengan siapa yang bisa membangun paling tinggi, paling megah, dan paling mewah. Fenomena ini sudah sangat jelas kita saksikan di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang dulunya adalah padang pasir tandus. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, memecahkan rekor dunia satu persatu. Kemewahan dan gaya hidup glamor menjadi sebuah kebanggaan. Orang-orang yang dulunya hidup sederhana, kini menjadi simbol kekayaan dan kemegahan dunia. Ini persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah lebih dari 1.100 tahun yang lalu. Hadits Jibril ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi sebagai pengingat dan peringatan. Tanda-tanda ini adalah lampu kuning bagi kita semua. Dunia ini sudah semakin tua dan kita semakin dekat dengan akhir perjalanan. Ini adalah momen untuk kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang yang durhaka pada ibu kita? Apakah kita termasuk orang yang silau dengan kemegahan dunia dan lupa akan akhirat? Mari kita jadikan hadits ini sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Perkuat iman kita, perbanyak amal saleh, dan yang terpenting, perbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia, terutama dengan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita terlena dengan perlombaan duniawi hingga melupakan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berada di jalan yang diridhai Allah. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.
sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.